Selamat malam guys. Ini konten YouTube Andre. Terutama ini gue mau bikin sedikit podcast. Oke. Kita bertiga. Kita Gue Reiki, ini Andre, ini Aji. Jadi kita temenan satu SMK dulu. Tapi gue udah DO duluan. Jadi mereka lanjut kelas 3, gue kelas 1 di kampung gue 1 tahun. Terus ini kita baru ketemu lagi nih setelah dari tahun 2017 ya. Ya dari 2017 ini kita baru bisa kumpul lagi kayak gini. Dari tahun 2017 lulus SMK baru ketemu lagi nih tahun 2020. Buset, lama guys. 3 tahun 4 tahun. 4 tahun. Oh iya 4 tahun guys. Jadi gue mau interview kalian tuh. Coach Reki 5 tahun. Ih, Gimana? kan 5 tahun gue kan gak ketemu Oh, kalian iya. selama satu tahunnya hilang lah, minus. Kerjaan kalian gimana nih setelah lulus SMK? Dari Aji mungkin, dari Aji. Andre Andre dulu. Oh ya oke. Jadi kayaknya kalau Andre tuh monoton ya. kerja- Security pak, sama Bang Batal. Bukan. Oh, bukan. Pertama itu ya setelah lulus ya. Saya milu like. Like itu maksudnya paman ya guys? Ya paman. Paman. Like itu kan Paman. dia tukang bongkar muat kayu gitu ya. Hmm. Jadi saya 3 hari itu ikut paman saya ngelok Ngelok tuh apa teman-teman? bongkar muat. Bongkar muat, Ya. muat kayu dari truk kali ya? Ya tapi kalau saya bongkarnya aja. Bongkarnya aja, Nah, nggak itu- terima muat, Enggak, nggak terima. remek sekali kan. Remak tahu ya, remak ya. Tangannya itu masih nggak bisa Ibarat kata kasar ya batu loncatan ya, lu buat sampai nggak bisa bergerak gitu. Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? 3 hari udah kukut saya, Mantap guys, 3 hari guys. kukut langsung. Langsung gulung tikar. Lunya ya gulung tikar ya, Iya. bukan ini. Ya, Lu Ji? Ini kita belum selesai. ya, Habis 3 hari. Terus habis 3 hari itu ya saya akhirnya di Merah Putih itu toko tekstil. oh tekstil. Ya, toko Jadi tekstil. jualan tekstil. Bukan, jadi Gimana jualan tuh, gimana tuh? ya iya tekstil juga, Tekstil. Bagian bagian motong-motong Putih. sama melayani pelanggan lah. Oh iya. Itu cuma sebulan. sebulan, alasannya? Ya itu karena sedang bulan puasa gitu. Oh, Ya, semangat tuh ya. gimana? Semangat. Iya semangat. Tapi kenapa keluar Anda kalau semangat? Karena gajinya tidak Gaji. memumpuni. Oh, gila. Ya. Ngomongin gaji pertama kalian buat apa sih kalau boleh tahu? Dari lu Ndre. Oh. Kalau gue sendiri ya, Gaji pertama. kalau gue sendiri itu buat beli sarung ya. Ya, Ya udah. ya guys. Kan sarung ya, sarung. Oke. Karena sarung. masalahnya itu, biar rajin sholat kali ya. ya Iya. salah satunya. Tentunya. Anak Terus, soleh. Waktu itu Anak kebetulan sedang lebaran. Oh, lagi lebaran terus lu beli sarung gitu. Sarung terus Jadi nyangoni pokok. mbah nih. Oh. Biasa kan karena saya anak yang lumayan berbakti. Nyangoni mbah itu dalam artian memberikan uang kepada kakek nenek. Ya, Memberi karena kan pesangon. orang Iya. tua. Termasuk orang tua yang selama ini sama lu ya. Kalau lu Ji, gaji pertama lu buat apa? Kerjaan aja belum ditanya udah gaji. Enggak, maksudnya tuh gaji pertama lu buat apa sih biasanya kalau lu kerja tuh? Dulu pertama buat beli apa? Ingat lu? Oke, kalau misalkan dulu itu kan gue ini ya kerja di bengkel. Bengkel. Nah, Rahmat ya, Rahmat. Nah, Bukan Rahmat. ya? Oh, Rahmat. kan Suraya Motor. Terkenal itu. di Itu tempat itu. paling mantep gitu tuh. Kita bertiga di Servis- sana. Tempat kita Servis. bertemu ini. Iya. Service starter lah di situ. Termantap Jadi gaji pertama itu dulu buat buat beli beli HP. Yang pertama Oh, Cross. yang cross. mito. Yang pernah mau aku beli itu ya. bukan lah. Ada orang beli HP tuh Samsung ngecek ya. dari gamenya dulu. Gamenya bagus gak nih? Jelek ya. Harganya langsung turun 50.000. Dulu itu Samsung apa ya? Samsung A1 kalau nggak salah. Layar sentuh ya Samsung. Zamannya tuh Android paling lah. lagi bagus. Android. Zamannya Android 2000. Oh jadi lebih buat kepentingan ini dulu ya. ya. Komunikasi benar. Itu gaji pertama. Gaji pertama. Gaji kedua gue kumpulin. Gaji ketiga itu pas di bulan puasa tuh gue buat THR-an buat adik-adik. Wih, mantap. Kalau gue pribadi dulu gaji pertama gue yang jelas ya buat orang tua, dan yang kedua buat makan gue dulu. Karena dulu gue belum kenal yang namanya Shopee tuh. Nah setelah kenal Shopee baru tuh belanja hampir tiap hari gue. Paket mulu. Jadi Shopee yang membuat kamu boros gitu. Iya. Tapi orang tua tetap nomor 1.
Satu itu wajib sih. Wajib. Gaji pertama gue itu sih. Walaupun bagaimana kita harus mengingat orang tua. Betul banget tuh. Betul kan? Lu pintar deh tumben. Sebenarnya pintar, cuma kan tertutupi oleh Kegoblokan kaki. Sama aja bohong. iya itulah. Sebenarnya itu manusia itu pintar, Ini orang tuh mau ngomong nih. Iya, manusia tuh pintar. tetapi kadang tidak diasah. Ibaratnya kan Seperti pisau. ya jangan pisau, sekarang arit, Arit Arit itu kalau dalam lebih- Indonesia tuh namanya apa ya? celurit. Celurit ya. Kalau nggak diasah pakai Batu. batu itu ya akan tumpul. Seperti Kalau aritnya ngasahnya pakai gerinda lebih cepat nggak ya? kalau pakai gerenda ya Kepotong kali ya aritnya. ya mungkin sekali. Malah nggak bisa dipakai jadinya. Ini monyong. Ya yang penting Oke. kita harus belajar. Bahasa lokalnya keluar. Oke. Lanjutin kerjaan lu tadi apa? Habis dari tekstil lanjut ke security. Lalu bapak saya pulang kan dari Kalimantan. Karena bapak emang dari Kalimantan ya. Ya setelah Bukan asli Kalimantan, cuman kerja di ya, Kalimantan. udah merantau lama gitu Dia ya. merantau lama. Lalu habis itu saya ikutlah dia ke Kalimantan. Ya. Nah, terus saya menjadi seorang Perwira. security, Wih. perwira, Keamanan ya, lebih ke keamanan. keamanan. Ya, keamanan. Tapi dirinya tidak merasa aman ketika kerja. Makanya dia sampai sekarang resign. Saya akhirnya resign lah ini Karena merasa insecure. ke Jakarta gitu. Wih, iya Mau betul. mencari jati diri yang baru gitu. Ya teman-teman yang punya kerjaan buat Andre silahkan aja komen di bawah ya. Ya, Kerjaannya halal. apa aja yang penting haram. yang penting haram. Halal. Yang penting halal. Andre mungkin punya Instagram, bisa di follow. Nama Instagram. Instagram saya Andri Fehung, itu nama warisan dari anak-anak SMK Muhammadiyah Oh, 1 iya. Wonosobo dulu. Jadi dulu tuh Mungkin dia dari tuh kelingan semua. SMK Ingat? dulu terkenalnya dengan nama Fehung. Ya, Karena dia tuh pertama orangnya lolo ya. bukan karena saya bukan, seperti Wong Fehung. Seperti Wong Fehung. Yang botaknya sini ini Wong Fehung Ya, itu yang tuh. teng teng Nah, teng teng teng. ini gitu orangnya gitu. Terus security habis itu resign langsung ke sini ya nih. Kesini. Jakarta ya. Bismillah ya. Bismillah ini. Bismillah dapat cari kerjaan. kehidupan baru. Bukan kehidupan apa, lebih pengalaman baru aja ya. Nah, Pokoknya nanti ya ada lagi itu pengalaman yang gue di Jakarta ini selama ini ada lagi nanti. Nanti Pas kita lain waktu. bareng-bareng bertiga nyari kerjaan. Bukan nyari sih, kita udah ada kesibukan masing-masing. Ini kalau untuk Aji nih, Ji silakan kerja pertama dulu setelah lulus SMK kemana? Oh ya, lulus SMK dulu gue di bengkel Rahmat bawah nerusin. Oh, Masih di bengkel Nah, legendnya kita. saya masih ingat dulu sepertinya Anda ikut Melia Biang itu ya. Iya. Oh iya Oh itu Bisnis itu Melia Biang mungkin kalian pernah inget ya di Facebook tuh Ya. banyak banget ya. itu pembodohan publik, jangan Iya. ditiru guys. Oh, akhirnya mengakui Akhirnya dia dia. mengakui juga. Dulu padahal tuh sampai kompor-komporin kita kan. Udah lo kalau punya duit buat beli ini aja ini. Untungnya gede. Wah, Itu pembodohan publik guys. sangat tidak tertarik guys. Sebenarnya sebenarnya bisa mengasah sales marketing, cuma secara praktek ya kan. Cuma di situ ada sisi sistem peruangan yang enggak normal aja sih. Gitu sih. Mungkin Itu kurang. Melia Bia. Itu Melia awal Biang. pertama kerja ya itu ya. Karena orang-orang Masih juga awal itu kelas 2 tuh. Oh iya. orang-orang juga berasumsi bahwa Melia Biang itu untuk program yang kayak MLM ya, multi marketing. Hampir mirip MLM. MLM. Jadi ya apa ini produk apa, kesehatan apa ya, jadi Nah, kayak produknya itu disemprot-semprot ke mulut. ini Andre dulu tuh Andre kan pernah disemprot juga ya? Iya. Tapi nggak ada perubahan ya, Nggak malah ada. makin Makin loyo. bebel. Bebel. Malah makin bebel. Bebel ya. Terus Bebelan Nah, ini. dari Bintang Surya tadi berapa lama Ji? 2 Nah, tahun. di Bintang Surya itu nerusin sampai 3 bulan tuh. Oh berarti setelah kita PKL lulus SMK langsung lanjut kerja di situ. Nah, langsung lanjut kerja di situ. Ada setahun. 3 sampai 4 bulan. Oh 3 sampai 4 bulan. Alasannya keluar? Bukan alasannya keluar, tapi gue di take out. Wih. Karena gara-gara gue nggak masuk 4 hari berturut-turut. Wih. Itu melanggar peraturan lalu lintas itu. Lalu lintas. Aduh guys. Lalu Obat lintas buat gundul. kepintaran apa guys kira-kira buat Andri guys yang cocok nih? Halo. Ya, Gara-gara 4 hari nggak masuk ya. Habis itu udah Bolos. bolos kerja nyari kerja. Nah, habis itu Jakarta. kuliah kan.
Bekasi. Belum itu. Belum. Oh, ini sangat banyak pengalamannya ternyata Mas Aji. Ceweknya juga banyak loh si Aji ini. Yang Mas Andre juga banyak di Kalimantan. Gua sama doang, kera-kera men. Cempoko. Oh, itu udah Mereka jadi ini kan teman lah. berdua ganteng banget kan. Kalau dulu gue Nah. tuh SMK biasa-biasa aja, jadi ya nggak ada yang istimewa lah dari gue. Cewek pun bahkan SMK bikin story yang di komen cuma Aji anjing, Aji Ini doang anjing. sebenarnya cuma merendah, tapi sekarang nih banyak yang naksir. Tidak masalah ini ini. top perjuangan nih sama cewek sekarang. Wah, nggak tahu sih kalau dibilang gitu juga. Ini karena terbiasa hidup di kota, jadi penampilannya Ya, anak lebih kota. gaul ya. Anak harus ibu kota dibilang bukan gitu. anak kota lagi. Oh, iya. Anak ibu kota dia. Nah, Cuman HP masih sepi sih sampai saat ini, kenapa ya kalau boleh tahu. Nggak seperti HP kalian tuh yang setiap hari tuh kayak ada cengkling rame terus gitu. HP gue tuh nggak kayak gitu kan, karena sepi. Ya. HP lo itu kuburan, kalau HP kami kan pasar Iya sih. malam gitu. Mungkin itu. mungkin. Bikin iklan di Google. Oh iya, Promosikan. bikin iklan di Google. Tapi masih ada yang belum tertarik guys di Google tuh. Udah lanjut Ji. Udah Lulus Oke. dari bahas lo nanti jadi panjang urusannya. Panjang urusan cinta itu panjang. iya panjang. Itu panjang. Ini lain Lain, pembahasan. iya, kita masih muda men, jadi belum ngurusin kayak gitu ya. Ntar aja lah itu urusan. Lo aja Ji, lanjut Ji. Lo Ji. Lulus lanjut bintang surya langsung Ah. ke Udah tekot kan? servis TV nih. Wah. Bukan. Sound system. Oh, dulu kan Ada banyak tuh di banyak rumah. TV, dia ada TV, soalnya Ada itu TV, banyak sound banget tuh system, perabotan. semuanya mau karaoke bebas. Bebas. Terus Nah, habis itu gua merantau tuh sama temen gua yang namanya Joko itu. Oh Joko, ya Oh, tahu, iya, tahu. Joko. Tahu kan? DKJ Nah, juga DKJ. ya. Suka nongkrong bareng tuh kalau naik angkot Iya. kan. Merantau tuh awalnya tujuannya ke Semarang karena itu mati di Semarang kan. Terus ditelepon lagi tuh di jalan udah sampai Magelang. Oh, belum sampai Magelang. Antara Temanggung ke Parakan. Nah, kok Temanggung Parakan sih? Parakan ke Temanggung. Parakan dulu dong. Nah, habis itu kan ditelepon disuruh ke Jogja. Jogja nih. Langsung ke pusatnya aja gitu kan, nanti jadi ditempatin di Jogja. Akhirnya ke Jogja lah. Sana ketemu sama HRD udah kelar diterima. Jogja kerja apa dulu nih? Hah? Resto. Yang resto Iya itu. di resto itu. Resto Di resto. itu. Nah, restonya namanya LSN Aldan kan. Ah. Itu udah banyak yang tahu lah di Tuh Jogja. orang Jogja kalau Pokoknya yang udah tahu ya. banyak. Jadi orang Jogja pasti tahu. Lesehan Apalagi anak mahasiswa. Lesehan Ardan namanya. Aldan. Aldan. Oh, Aldan. Yes. Oh, ya. Mantan karyawan tergantengnya ini nih satu-satunya. Satunya. Lesehan Ardan berapa bulan tuh? Di Lesan Aldan itu di Jogja selama 3 bulan awal. 3 bulan. 3 bulan. Oh ada training dulu. Ya, training 3 bulan. 3 Cuma- bulan. Tapi digaji. Digaji dong. Digaji. Digaji pasti. Terus habis training lanjut kerja. Belum sampai situ ceritanya. Hmm, Ada gimana cerita tuh? unik nih. Wah, Gimana banyak tuh? sekali. Gua kan sama banyak Joko nih. sekali. Sama Joko yang kedua ya, Berdua ya. nih sama Joko. Hmm. Nah, udah sama Joko, udah keterima, udah dikasih mes, udah kerja, ya kan? Hmm. Selama 4 hari Joko Iya. melarikan diri. 5 hari melarikan diri. Selama 4 hari Oh, 4 Joko hari. melarikan Itu diri. alasannya kenapa alasannya? Kenapa Katanya tuh? gak Dikejar betah, anjing gengs, ya? anak mami. Anjir Oh, si dia Joko. berarti nggak Buat berani. Joko nih, Joko yang nonton nih, lu enggak usah sok anak mami anjir Joko. Oh, Joko. Sorry ya, Joko. Biasa Sorry lu ya, Joko. nyari makan di masjid kalau Jumatan sama gua lu. Sok anak mami. Terus itu Joko cuma- kabur, cuma Joko Joko kabur tuh. dari tempat kerja terus. Lu masih lanjut lu. Gue masih lanjut tuh, gue Lanjut. ditanya kan Hmm. sama supervisornya. Gimana sih Joko, temen lu itu? Gue nggak tahu. Pulang kampung dia. Iya dia pulang tuh Pulang udah kampung naik bis tuh. sendirian. Terus sendirian tuh subuh dia kabur. Waduh. Nah, Terniat jam 4 sih. tuh. Dia WA gue itu pas waktu jam 8 pagi tuh. Maaf Ji kalau misalkan gue udah pulang, gue nggak betah. Bilangin sama kepala warung. Nah Kepala warung. kebetulan kepala warungnya itu si Rian kan namanya. Oh, lihat. Galak kan Iya. dia. Bukan Andi ya? Andi itu SPP Melia Bia. Itu SPV Melia Melia Bia Bia. gitu. Bukan nggak masuk radar. SPV terdebes tuh Andi men. Kalau foto gini. Iya. Ya, itu kan. Sambil bawa duit kita dari belakang Sekarang gimana ya juga. nasibnya? Gue nggak tahu sih. Dulu kan HP Nokia karetan bisa jadi HP kayak gini katanya karena Melia Bia. Iya, dulu motornya Revo. Dia punya mobil akhirnya. Mobil. Nah, Tapi bohong. Ya. tahu lah ya kalian ya. Tumben sistem pinter. MLM itu. Terus Lanjut. Habis itu masih lanjut lu sendirian ya? Masih Tanpa lanjut Joko ya? nih, gue sendirian nih di Aldan nih. Selama 3 bulan gue jalanin training sama kepala warung yang kalah gitu kan. Gue di drill terus tiap hari kan harus nguasain semuanya. Nah udah training.
akhirnya dilempar ke Kudus. Waduh. Nah ke Kudus tuh Masih perusahaan yang sama ya? perusahaan yang sama, Hmm. cabang di sana. Abang. Dan di sana penempatan baru, akhirnya gue ditempatin di dapur, tepatnya kan di koki tuh. Oke. Koki Pembantu-bantu ini, Masak, tahu bantu-bantu, sendiri lah koki bantu-bantu gimana. chef. Ya bantu-bantu. Mm-mm. Dan di situ Cerita uniknya Akhirnya- gimana nih? gue ditempatin di apa ya, kayak semacam bahan Gudang. pokok gitu kan. Bahan pokok, Iya, iya. tempat Bahan gudang ini. pokok. Bahan bukan gudang, Hmm. bahan pokok masakan gitu kan. Kayak beras itu. Bukan, bahan pokoknya itu kalau misalkan resto kayak gitu biasanya kayak ca atau sop apa gitu. Iya. Sayur-sayuran gitu loh, Sayuran ya. sama Iya. sambalan gitu kan. Mm. Anjir mati. Bakar lagi dong. Masih banyak. Nanti Ini siapa tahu kita nanti disponsori Marlboro, nggak tahu. Iya, ini kan kita berharap banget nih Marlboro nih. Mau Marlboro the best, weh. Tapi bohong. Kalau Nggak. belum sponsor. Nescafe. Wih. Ya lanjut. nah lanjut kan. Lanjut nih. Nah di Kudus nih 6 bulan nih. Udah 6 bulan Gua belum nggak berjalan, betah nih. nggak betah. Di Kudus kepala warungnya kurang bagus lah. Karena Sorry nggak ya. jalan kali ya. Kepala warung Kudus dulu. Kalau mau nonton nanti. Iya, tuh. Kemarin Sorry nih ya. suara dari Jujur aja nih, soalnya ada Iya. permainan gaji, gue gak suka. Wih. Ini kita paling gak suka nih sama SPV kayak gitu tuh, yang permainan gaji tuh yang kayak gaji-gaji kita tuh kayak dikurang-kurangin. Iya. Gua bilang, Iya, wah itu fuck itu banget sih aduh. buat lu, bullshit. lebih tepatnya tentang keadilan sih sama karyawan. Iya bener, itu keadilan banget. Oh itu saya juga mengalami ya mas. Lo juga pengalaman Sebenarnya gitu? belum Nah, selesai ceritanya tadi, tapi sudah ini dulu. Ya. karena tadi kan lo udah mengakhiri dulu. Iya. Iya. Besok lagi lanjut. Tadi lu menerusin anjir. Iya, udah. Ya Iya, udah iya. terusin, gue udah kelar tuh, udah out kok. Ya udah itu. 6 bulan, habis 6 bulan terus langsung ke Bekasi. Habis 6 bulan tuh kan, Hmm. gue jatuhlah ke Bogor. Oh, ke Bogor Terbang dulu. kan. Ya. Ke Iya. Bogor dulu tuh dulu. Bogor. Cuman dulu perusahaannya itu ada di Bekasi Barat. Di Yang lo Sepak bilang tadi juga. tidur 5 2 Kranji. hari dulu ya. Mm-mm. Wih, buset, tuh Benar. perjuangan banget nih, mantap. Mantap ini. Iya tuh. Jadi Ke di Bogor, Bogor dapat di kerja Bogor itu selama 4 bulan kayaknya. 4 Kalau bulan. salah 4 Tapi bulan. udah kondisi udah kerja ya. Udah kerja, kerja. Satu perusahaan masih. Beda, tadi Oh, kan di beda. Kudus. Tadi kan di Kudus. Perusahaannya satu perusahaan. Ini kan Sama. cabang. Enggak, ini udah beda ini. Oh, Yang udah di beda Bogor ini. udah beda. Tadi Ini berarti beda udah nih. keluar ini. Udah. Bukan restoran Udah tadi lagi, keluar. bukan. Kan tadi gue Beda. udah bilang Iya, gue iya. langsung out ya. Minum dulu, Pak. Ini tadi Minum belum dulu, Pak. kurang minum Kayaknya kurang sebenarnya. kopi, Pak. Kurang kopi lagi. Ini 3, Pak. Aqua harusnya mas. Ya, Udah tuh terus, di situ. terus. Nah, gue sukanya di Bogor itu sama anaknya majikan. Oh, Bogor tuh kan ceweknya, men. Dia punya 3 anak kan, Iya. 1 cewek, 2 Aduh. cowok. Nah, ini mereka bertiga itu apa ya, akrab banget kan sama gue, makanya gue betah selama 4 bulan. Sebenarnya gue nggak betah sama bosnya. Sorry ya bos Iya. Cina. Gue Sorry, sih, Bos. Oh, anaknya berarti Kalau misalkan nanti nonton. engkau enci-enci gitu ya majikannya. Ya, jadi Wih, majikannya itu gue- itu Cina Jawa gitu kan. Pengen banget sih punya cewek. Cuman tuh orang emang Cina. sih kayak orangnya kayak baik. Soal makanan baik. Nggak Cuman perhitungan emang ya. agak cewek juga. Oh, Sorry ya, Bu. Ya biasa kan namanya kita masih ikut orang itu harus Iya. dimaklumi. Namanya Iya. juga kita babu kan. Sekarang Iya, kita iya. buka aja apa isi hati kita di sini. Jadi itu ini kita jadi sebuah wadah buat ngeluarin unek-unek kita selama ini kita kerja ya. Dan supaya lebih tahu wawasan tentang Karena kita. kan kita semua ini kan nggak pernah ada yang tahu hati orang kan ya. Mungkin mau cerita ke temen atau ke siapa yang kurang deket, takut gimana gitu kan ceritanya gitu, takut keberatan. Makanya kita nih buat platform ini buat ya tempat wadah buat kita ngeluarin unek-unek. Ya, betul sekali. Lanjut Ji, Lanjut. 4 bulan sama engkau sama Ji. Nah, 4 bulan itu udah kan 4 bulan keluar. Gara-gara gua keluar sebenarnya gara-gara apa ya? Tiap hari karena gua harus ngurusin anjing juga kan. Oh, ada anjing juga. Ya, Ada anjing juga ya. dan Oh, gua yang anjing. ditugasin Mana gua. Anjing juga. lalu gue. Gue Iya, ada terima anjing juga, ada anjing. Ada anjing juga ya. lo. Ikut-ikutan. Nah, anjingnya namanya April. Udah lulut sih sama gua kan. Udah Lulut Nurut itu. ya, nurut ya. Nurut, udah nurut. Iya. Bisa diatur Udah, lah ya. dulu udah Bisa diatur. Bisa diatur. Berapa lama tuh? Tapi itu selama 4 Berapa bulan lama itu, itu, Ji? selama 4 bulan itu 4 ya. bulan itu. Tapi selama pas waktu si Edward nih, anak paling bungsu nih si Edward, dia pergi ke Cina, sekolah di Cina. Jadi gue sendirian, gue gak ada yang bantu, hanya gue Oh, Karena karena capek, bosan kan? itu ya, karena mungkin nggak ada Capek. penghiburnya lagi kali. Iya lah. Habis itu Sendirian. habis dari dia lanjut ke kerjaan yang Nah. sekarang ini.
Belum tuh. Belum lagi. Masih ada lagi. Belum, masih ada. Masih ada. Kayaknya lebih banyak Sekali. pengalaman dia daripada kita. Iya men, kaget Terus gue. kerja lagi tuh. Kerja lagi nih. Karena Jatuh lagi yang paling di gak ada Jakarta kabar itu dia dari dulu nih. Jatuh yang- lagi tuh di oh iya, Jakarta lanjut. Pusat. Jakarta Pusat di Candi Borobudur kan. Candi Oh, iya. Borobudur. Hotel Hotel Borobudur. Borobudur. Borobudur itu Iya, di di Magelang Monas. gitu. Itu dekat Ya, di dari lapangan sana. Banteng. Gue pernah ke sana salah satunya ya. Ya, Nah, gue itu juga bisa pernah masuk nyasar di bulan. sana. Di situ selama Ini sebulan. bullshit nih, ini ikut-ikutan. Gue tuh tahu dia tuh hidupnya di Kalimantan, men. Iya. Selama 4 tahun. Gak pernah kemana-mana. Kalimantan itu the best. Lanjut Borobudur itu jadi dekor Nah, lebih ke event organizer kali ya, bukan? yes. Bisa dibilang Benar. gitu ya, bisa dibilang Ah, kayak gitu. Ah. Jadi gitu. Ya, jadi itu nggak banyak sih, nggak banyak kenangan selama 1 bulan. Hmm. Ya cuma awalan doang sih sepertinya. Nah, Hmm. pas waktu udah dari situ 1 bulan, baru lagi pulang kampung tuh. Pulang kampung. Nah, dapat panggilan tuh 2 minggu, dapat panggilan. Yang kerjaan sekarang ini. Ya yang sekarang ini. sekarang nih di Bekasi lah, Di Bekasi. di Bekasi. Dari tahun 2000. Dari tahun 18 ini. 2020 Hah? awal. Oh, berarti baru tahun ini. Kok 2020 sih? 2019. 2019. Ya, Ya. 2019 Paham, paham. bulan Januari tuh gua masih Hmm. ingat, bulan Januari gua diterima sampai sekarang nih betah, alhamdulillah. Nah, yang dulu yang waktu di kosan gua itu lu kerja di mana tuh? Yang dulu banget tuh, yang benar lu ke kosan itu kan gua. masih nganggur tuh. Itu masih Itu kan nganggur, kalau nyari nganggur. nyari Oh kerjaan iya kan. benar, itu kan ke tempat gua mau nyari kerjaan ya. Iya. Sampai sekarang ini masih kerjaan yang tempat yang sama ini yang di Bekasi ya. Iya. Berarti yang di Bekasi itu udah 1 tahun ya hampir. Hampir 1 tahun ini. Iya. 1 Ini tahun kan lebih udah lah. 1 tahun lebih. Ini kan Hampir 2020 tahun. udah hampir akhir. Nggak Hampir berasa tahun. mainnya udah mau 2021. Ya kita berdoa aja semoga ini berlalu, corona juga hilang. Ya. Karena 2020 tuh buset. Kita bener-bener survival banget sih. Keluar masuk kerjaan men. Singkat, padat dan tidak jelas. Lu Ya. yang nggak jelas. Lu doang. Kita Ya, semua ini jelas kan sih. corona ini karena apa-apa jadi susah gitu kan. Nggak Wih. jelas itu jadinya. Nggak jelas ya? Ya. Nggak jelas. Kayaknya mungkin nggak jelas. Iya. Gue ya sekarang nih ya. Gue lulus SMK. Nggak ada yang nanya tuh. Ya, oke, Ya baik. udah. Ya udah. Lu kan Daripada- wawancara ngapain ditanya? Iya. Makasih guys. Oke guys, mantap. Ya udah. Oke, sekarang lo lah yang nanya. Lo kan yang pintar Hmm. wawancara. Bentar apa? Ya, gue mau nanya Dari kepada siapa? diri sendiri gue aja sendiri. Ya udah. Ya udah. Tanya kan. Jangan Nah. jangan. Jangan. Wagu. Kalau bahasa Jawa wagu gitu. Wagu itu kayak ganjal gitu kan. Lagu itu kayak nggak selaras. Wagu Indonesia Raya. Itu lagu pak, Oh, itu iya, lagu. iya, lagu. Beda lagi pak, itu lagu. Beda ya? Beda. Jadi biar gua aja yang nanya. Oke Iya, lah. gimana? Saya pendengar setia. Hmm. Kan Saya ikut- ini ditanya nih, mau ikut ditanya nih. nimbrung dulu lah. Mm-mm. intinya. Nah, buat Reki nih, Reki dulu gimana nih? Habis sekolah kan di SMK MUI, terus pindahan ke Brebes kan. Selama Nah, 2 tahun ya di selama 2 tahun di Wonosobo. SMK MUI langsung ke Brebes. Nah, habis lulus kemana tuh? Mulung sih pak. Oh, Lu lo. kapan tuh? Mulung Belum janda. Enggak dong. Oh, Yang jelas gue pas lah tetap muka lo kayak sekolah. pemulung gini. Topinya lu deh. Ya pemulung. Men, ini Jakarta men. Ini dibilang pemulung men. Pemulung gini. Karena saya jarang melihat. Iya, di Kalimantan gak ada yang kayak gini. Soalnya gue di mana-mana kalau gue pakai gini nih, bang, somai masih ada bang. Habis. Pas itu. Somai. Yuk dikata. lanjut. Jadi setelah lulus dari 2 tahun kan di Musasi bareng kalian ya. Terus habis itu kan pindah ke Brebes tuh. Brebes itu yang belum tahu itu tempat kampung kelahiran gua. Jadi gue di situ 1 tahun. 1 tahun udah habis lulus dapat ijazah tuh. Langsung gue cabut ke Jakarta kan. Nah, dari Mantap. iya, jadi Iya. gue di Brebes itu bener-bener kayak numpang sekolah doang sih, bisa dibilang kayak gitu. Karena dari teman pun juga di sana masih jarang, teman satu kampung pun juga kayak nggak akrab banget, lebih malah akrab sama teman-teman yang sekolah itu 1 tahun itu. Nah, habis dari situ langsung lah gue 2017 itu ke Jakarta dapat kerjaan dari bokap gue. Dulu gue masih nyablon. Oh, Nyablon. nyablon Iya. dulu awal-awalnya ya. Dulu bantu-bantu nyablon. Iya. Nyablon apa tuh? Merek apa? Apa aja. Jadi Apa yang aja? asal bisa dilihat bisa kita Lokal sablon. berarti ya? Nah, dari situ gue beranjak itu selama 1 tahun tuh.
1 tahun gue masih ingat banget itu kejadiannya gara-gara yang waktu gue sebenarnya nggak berangkat gara-gara kita pulang malam tuh, masih ingat nggak sih yang lu masih nganggur. Nah kita kan malam tuh di Monasco kan, kesiangan tuh, nggak berangkat, nggak ngasih kabar ke bos. Nah gue langsung dikasih notis itu, lu nggak usah kerja selama seminggu buat hukuman, lu udah sering kayak gini. Ya udah, daripada gue seminggu nggak kerja mau ngapain bingung, akhirnya gue pulang kampung tuh, resign juga hari itu juga. Ya beres-beres kosan gue pulang kampung lagi. Terus gue pulang kampung itu dulu mau ngambil ijazah, karena kan dulu waktu di tempat kerja ini gue belum cuma pakai KTP doang, jadi kita nggak perlu pakai interview segala macam, cuma dari omongan dari orang ke orang doang. Gitu. Nah pulang kampung itu gue ngambil ijazah, kenal lah gue sama temen gue satu SMK ini yang dulu gue waktu sekolah itu nggak kenal. Nah tapi ketika gue waktu ngambil ijazah gue baru kenal ini, namanya Irka, yang sekarang jadi pacar lu ya? Iya bisa dibilang kayak gitu. Oh dia tadi sangat terbuka ini. Iya jadi gitu. Nah habis ngambil ijazah kenal lah sama dia, chattingan kan, deket. Akhirnya kita sama-sama kondisi yang sama nih, nganggur semua. Tapi saat itu dia mutusin buat ke Jakarta tuh si Irka. Nah sedangkan gue masih di kampung tuh, Brebes ya, masih di Brebes, masih ya luntang-lantung kan, masih nggak jelas itu. Akhirnya sampai Jakarta si Irka ini dapat kerjaan. Nah sama si Shopee online. Jadi bosnya itu kan orang Chinese. Jadi dia punya kayak akun Shopee, jual barang-barang di Shopee, tapi dia produksi sendiri. Nah akhirnya dia butuhin orang, tenaga. Awalnya si Irka nggak boleh tuh. Gue tuh pertama tahu tuh dari Irka tuh bikin broadcast di status WhatsApp, katanya di perusahaan dia tuh kayak butuh orang nih, satu cowok buat kerja di tempat gue, kalau mau minat chat aja. Lah kenapa dia nggak nawarin ke gue aja, gue mikirnya gitu kan. Nah terus abis itu gue cek ke dia, kok kamu nggak nawarin aku aja, kan aku lagi nganggur. Aku nggak tega, aku nggak mau kalau misal aku kerja sama kamu, aku nggak tega kalau misal kamu kerja sama aku. Nggak teganya kenapa? Ya nggak tega aja. Di situ gue posisi belum tahu sama sekali tuh kerjanya kayak gimana, job desknya gue nggak tahu kayak apa. Terus akhirnya gue maksa kan, udahlah nggak apa-apa, yang penting kan sama kamu ini, jadi kan semuanya kan segala sesuatu itu kita berdua tahu lah. Yang penting kan aku ada masukan, kamu ada masukan. Kerja lah di Shopee online itu dulu selama 6 bulan. Habis itu kan 6 bulan itu gara-gara dulu nyokap gue tuh kecelakaan di kampung. Kecelakaan. Nah mau gak mau gue tuh shock tuh, pulang kerja udah telepon nih dari teteh gue kan, kenapa teh tumben banget telepon, ibu kecelakaan. Buset beneran? Awalnya gue gak percaya tuh. Terus yaudah ntar dulu deh, gue awalnya gak percaya kan. Gue habis mandi terus tiba-tiba si Irka ke kosan gue, tumben lama tuh belum mandi kok udah kesini aja. Maksudnya dia mau ngasih tahu, ini dari tadi teteh telepon aku. Memang kenapa? Ibu kecelakaan. Abis itu gue langsung sholat, nenangin diri, sumpah gue bingung. Abis itu gue nangis men, gue nangis tuh waktu sholat. Ya Allah, iya gue ninggalin nyokap gue ya. Dulu gue tuh maksa banget, nyokap gue tuh padahal gak bolehin gue ke Jakarta karena dia masih pengen sama gue tuh. Nah sejak saat itu tuh, malam itu juga gue nyari bis kan, nggak nemu. Akhirnya besok harinya gue pulang dengan segala macem. Gue nggak bawa duit lebih, cuma bawa sisa dari gaji mingguan gue doang, karena kan dulu gajinya masih mingguan ya, setiap hari Sabtu gitu digajinya kan. Nah habis itu gue pulang tuh seadanya. Itu pas kejadian sebelum bulan Ramadan tahun 2018 kalau nggak salah deh, 2018. Terus habis itu ya gue mutusin tuh, karena nyokap gue nggak ngizinin lagi buat gue ke Jakarta. Ya udah akhirnya gue nggak mau resign lah dari tempatnya si cewek gue ini. Resign, habis itu kan nyokap gue udah sembuh nih, lebaran udah baikan lagi nih kan. Nah bingung dong, wah ini orang banyak banget nih. Muncrat pun ada aja temen gue, sumpah deh. Ada yang muncrat lagi cerita serius. Lagian ini Pak, dari dulu emang bisa kayak gituin. Gue baru tahu ini gue nggak merhatiin. Gue iseng-iseng aja, tapi ini kok kayak bantal ini. Muncrat juga dia. Jaga siapa tuh bodo amat. Lanjut ya. Jangan kecepatan Mas. Karena ini susah dimengerti kalau cepat-cepat. Dalam arti ngomongnya ya mengerti sih, tapi padahal kan sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa kita, masa nggak bisa dipahami. Mungkin lu belum terbiasa kali ya. Gue paham sih, gue paham, dia aja yang ulah kayaknya. Cuma terlalu cepat
Oh, Ya, tahu kan cerita. seperti dongeng gitu cerita. Oh iya iya Kan iya. kita verbal aja. novel gengs. Oh, novel. Oh, Karena kan novel dulu gue- Baswedan ya. Bukan Pak, bukan, beda. Maaf Pak Novel ya, teman saya emang kayak gitu. Oh iya. Kalau Pak Novel nonton, dia. Iya. Kayaknya sih nggak bakal. Karena kan dulu nih guys, gua tuh kan dulu IO nih, ini baju ini nggak kelihatan sih, HP-nya jelek nih. Ya kelihatan kalau nggak pakai HP. Pelan. Jadi kan dulu gue di Sob ini kan nggak selain nggak cuma nyablon doang, karena kan kita kayak ada bikin launching, bikin dekor, kita terjun ketemu sama orang-orang dengan Banyak. yang baru. Jadi adaptasi dengan orang baru itu tuh ngelatih mental kita juga. Iya, bener Makanya itu. gue sekarang bisa ngomong selancar ini ya karena dulu adaptasi gue emang bagus sih. Dan dimana-mana gue kalau interview sama HRD, kalau misalnya gue disebutin apa sih kelebihan lu gitu, gue bilang aja kalau kelebihan saya pribadi itu saya lebih mudah beradaptasi dengan orang baru. Nah, Mudah makanya mudah sekarang bergaul gitu ya. mudah bergaul, Oh, iya. sensasi. Itu Lanjut ya. mantap. Anjing kentut. Bagus, mantap. Aja. Dia yang gitu nih. Ini memang dari dulu tata keramanya kurang jaga. Lanjut. Lanjut. Gak bau, Es gak bau, breaking santai. buat pemirsa. Jangan kentut. Tanpa ada dosa. No sensor ya, no sensor. Sensor Nah, pokoknya nih full video kita unek-unek ya. full video unek-unek. Ntar kalau tinggal nggak ada yang konten yang ini jelek, tinggal di banned aja, gampang. Oke. Yang penting ini alami geng. Alam, Natural. natural. Kita Tanpa nggak ada settingan. nggak banyak apa-apa, nggak perlu apa-apa. Yang penting itu ngeluarin unek-unek aja dalam hati. Ini bukan konten prank ya, jadi maaf. No gimmick ya. Wih. Kita kontennya yang alami-alami. Wih, mantap. Yang alami itu emang mantap. Lanjut guys, tadi kita sampai mana sih? Nyokap gue kecelakaan udah sembuh, gue bingung tuh nyari kerjaan lagi kemana kan. Ya. Nah habis itu ternyata cewek gue pacar lagi. Ini bos kita masih nyari nih, masih nanyain kamu, katanya kamu kalau misal mau kerja lagi nggak apa-apa kesini. Lah gue langsung seneng dong, seneng banget tuh. Wah alhamdulillah gue akhirnya bisa kerja lagi sama cewek gue. Langsung gue berangkat lagi kan 1 bulan setelah lebaran di tahun 2018. Nah habis kerja di situ ternyata kan di tempat kerja itu ternyata sekarang ada saingan baru yang megang gudang. Karena kan dulu gue juga megang gudang, sekarang gue ada temennya. Gue mikirnya sih bakal enteng karena sekarang ada temennya kan di gudang. Ternyata enggak guys, jadi malah kayak saingan kita. Jadi ketika ada nasabah, ada apa, nasabah, Ada orderan. ada bos, ada Oh, bos, ada bos datang, si temen gue ini kayak kelihatan rajin. Nah gue Cari padahal muka ya. cari muka, Oh, bener. biasa itu Cari muka. banyak di kerjaan Iya. kayak gitu. Nah ketika gue lagi Hati-hati ya geng sama temen. ketika gue lagi rajin nih, lagi nyapu beresin baju segala macam kan, bos nggak lihat. Nah ketika ada bos lewat nih, buru-buru tuh temen gue langsung kayak megang apa segala macam. Yang enggak lah, dari situ gue kayak dijudge lagi lah, kok sekarang mereka jadi malas ya. Makanya dari situ terus gue akhirnya udahlah, gue mau cari kerjaan lagi aja lah, gue bilang ke cewek gue kan. Nah pada akhirnya gue tuh 1 hari Resign. kerja, enggak, bukan resign, izin dulu nih, izin gue dengan alasan nah gue bilang sakit. Nah tapi nggak tahu kenapa ada yang ngasih tahu ke bos kita bahwa gue tuh lagi interview, lagi ngelamar kerjaan. Besoknya gue masuk, ketahuan, kamu ngelamar kerja ya? Loh, kok tahu sih? Nggak mungkin dong kalau cewek gue yang bilang kayak gitu. Terus gue diem dong, langsung bilang, iya sih kemarin lagi ini aja iseng-iseng gitu. Kamu kalau nggak dia kerja di sini ya udah nggak usah kerja di sini aja. Langsung dari itu juga gue cabut tuh, kayak nggak enak gitu kan. Dalam hati gue, anjing nih siapa yang ngomongin gue Berarti sama interview. Ada yang laporin gitu ya. Ada yang laporin, bener. Kalau cewek gue kan nggak mungkin dong, pasti ada salah satu orang yang tahu gue mau Tapi interview. kamu tahu nggak itu kayaknya yang laporin itu dalam hati? Yang gue bukannya seujun, tapi gue sebelum gue interview kan gue pernah cerita ke teman gue yang di ini, teman satu gudang gue ini. Ya. Gue mau resign dan mau cari kerjaan, kita ngomong bareng tuh nyari kerjaan di mana ya enak ya. Nah gue curiga sih dia. Nah karena kan gue malamnya tuh gue bilang gue besok mau izin, tapi gue bilang mau ini lagi sakit tapi gue mau interview. Nah gue curiga dia yang bilang tuh. Nah tapi gue nggak mau setuju, akhirnya gue cabut. Udah nganggur seminggu, gue nyari kerjaan tuh di Facebook kan, dapat lah kerjaan. Waduh kalau dibilang sih orang ngiranya kerja kantoran tuh enak men, tapi
Ya kelihatannya aja sih dulu. Karena di gedung itu Aduh sepertinya itu Aji, tumpah lagi aja kan. emang nih suka ngecrot kayaknya orang dia Nah habis itu emang gue kerja di salah satu perusahaan di Kuningan lah. Gue nggak mau sebut nama ininya ya, biarin aja lah, karena gue nggak mau ngenang juga sih. kita Tapi ya kayak gitu bukannya gue jelekin, pengalamannya aja. gue bukan jelekin karena gue juga pernah makan dari perusahaan itu. Intinya cluenya adalah di samping Menara Dais. Ya di situ lah kantor gue dulu selama 8 bulan. Dari situ gue dapet si Debbie. Tahu Debbie nggak? Motor Mio gue yang biru itu namanya Debbie. Oh Debbie yeah. Namanya Debbie, Jess. Itu namanya Debbie. Itu Debbie hasil dari Sarita. situ. Motor nggak ada Debbie ya. Namanya Debbie. Jadi dapat motor, HP segala macem lah, baju-baju baru gue lah di Jakarta kan. Mantap, cuy. Karena kan kantoran main gue dulu. berkembang Karena kan dulu gue nggak suka banget tuh yang namanya baju kemeja. Nah akhirnya gue sejak kerja di situ jadilah banyak kemeja. Karena gara-gara si corona si monyet ini datang dari Cina, anjir. Nah akhirnya gue kena pengurangan di bulan Juli kemarin, akhir Juli akhir Juli. Cabut, gue nganggur sebulan, gue ngojek tuh karena ada si Debbie kan, gue ngojek sampingan, dapat kerjaan lagi di perusahaan yang sekarang ini masih berjalan. Dan nanti hari ini adalah 2 hari ke depan adalah hari-hari terakhir gue kerja di situ, karena kerja di sini gue juga masih nggak dapat feelnya juga. Kayaknya gue udah nggak interest lagi kerja di sama perusahaan-perusahaan yang sekarang ini lah, ya mungkin bisa kita dibilang jasa keuangan gitu. Nah jadi gue kayak udah nggak interest lagi. Dan 2 hari ke depan itu adalah hari terakhir dari hari ini ya. Dia hari apa nih? Hari Jumat ya. hari Jumat Jumat 22 Oktober men. Kita bikin ini di malam-malam nih 22 Oktober 2020 ya. ini udah 2 hari ke depan adalah hari 23 terakhir. ini udah malam jam berapa jam 1 ya Jam jam 12 jam lebih 12 malam berarti Mantap. udah jam tanggal 23. Iya, jadi itu pengalaman gue sampai saat ini. Mantap kan? Yang paling berkesan pengalamannya adalah komen di bawah lah ya.